Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dimitra Juandari dengan NIM 240551042. Pada hari ini saya akan mempraktikkan mengenai penggunaan trigger. Lalu sebelum itu pastikan sudah membuka command prompt dan sudah mengaktifkan MySQL dan Apache pada XMPP. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan ke MySQL menu root min p. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Jika tidak ada, kita klik enter. Lalu, di sini saya akan memperlihatkan database yang saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan database Apotek Jaya. Lalu saya akan memperlihatkan tabel yang saya gunakan. Di sini ada beberapa tabel yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini saya akan mempraktikkan beberapa perintah dari trigger. Namun, sebelum kita membuat trigger atau meng-create trigger, kita harus mendelimiter terlebih dahulu. Oke, salah. Sepertinya ada kesalahan. Oke. Delimiter dolar-dolar. Nah, apa sih delimiter dolar-dolar ini? Jadi delimiter itu merupakan uh, pembatas sebelum kita membuat suatu trigger atau function atau prosedur yang dimana kita mengganti delimiter default dolar-dolar ini agar kita bisa menggunakan blok begin dan end, atau kita bisa membuat trigger agar dia tidak lagi menerima titik koma sebagai akhir dari pernyataan SQL. Oke, selanjutnya untuk trigger yang pertama, kita akan membuat trigger dengan perintah create trigger. Nah, sebenarnya trigger itu apa sih? Jadi, trigger itu adalah prosedur otomatis yang dijalankan oleh suatu sistem basis data sebagai respon terhadap suatu aksi seperti insert, update, atau delete pada suatu tabel. Nah, fungsi dan tujuan dari trigger itu ada untuk validasi data, lalu untuk otomatis mencatat log, dan menjaga integritas data. Nah, ada pun beberapa jenis-jenis trigger yang akan saya praktikkan hari ini. Yang pertama, saya akan mempraktikkan tentang before insert. Nah, before insert itu adalah trigger yang dieksekusi sebelum data dimasukkan. Yang dimana setelah kita ketikkan create trigger, dan nama trigger yang saya mau buat itu adalah before insert obat. Nah, nama trigger itu adalah before insert obat. Lalu selanjutnya kita klik ketikkan before insert on obat. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi, trigger akan dieksekusi sebelum data dimasukkan ke tabel yang namanya obat. Before insert on obat. Lalu kita ketikkan for each row. Nah, ini artinya adalah trigger berlaku untuk setiap baris yang akan di-insert. For each. Lalu kita ketikkan begin. Lalu, ada perkondisian yang dimana if new stock itu kurang dari 10, dan signal SQL state, dia akan mengeluarkan error 4500. Signal SQL state 4500. Lalu kita set message text sama dengan kita set message-nya itu jadinya awal obat minimal harus ada 10 ya teman-teman. Ketik koma, enter. Lalu kita akhiri and if, lalu kita end, lalu kita akhiri delimiter. Oh, di sini ada bad SQL state 4500. Oke, seharusnya 45.000 ya. Oke. Harusnya itu kita ketikkan delimiter dolar-dolar, kita ketikkan ulang. Oke. Oke, kita ketikkan ulang.
Nah, jadi data kesalahannya itu adalah errornya itu ya teman-teman, di final SQL state-nya itu 25.000 harusnya user. Oke, query oke. Nah, ini kita sudah membuat trigger before insert-nya. Nah, bagaimana sih cara kita memanggil si atau menggunakan trigger ini? Jadi misalnya adalah ketika kita menginsert obat. Kita sekarang akan menginsert obat. Oke, dan kita insert into, kita akan masukkan data obat. Dalamnya itu adalah ID obat, nama obat, harga, ID kategori, ID produsen, ID obat. Oke, di sini kita masukkan nilainya, values. Misalnya di sini ID obatnya 10. Kita kasih nama obat demam. Misalnya stoknya kita tulis 5 ya. Dan harganya itu 7.000. Kalau di kategori yang di produsen 1. Coba. Nah, akan menampilkan error stok awal obat minimal harus 10. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat suatu trigger yang bernama before insert pada tabel obat, yang dimana mencegah input obat dengan stok awal di bawah 10. Jadi, misalnya jika kita menginputkan stok obatnya itu lebih dari kurang dari 10, maka dia akan menampilkan error stok awal obat minimal harus 10. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat trigger yang kedua. Trigger yang kedua itu adalah after insert. Jadi after insert itu adalah trigger dieksekusi setelah data dimasukkan. Namun sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu. Coba kita delete. Oke, coba kita cek dulu tabel insert transaksi besar. Apakah sudah ada? Kita akan mengecek tabel transaksi besar. Kita di sini show tables. Lalu kita isi, coba cek select from log transaksi besar. Dari sini isi pada tabel select, isi pada tabel transaksi besar itu kosong. Jadi selanjutnya di sini saya akan membuat trigger yang bernama after insert transaksi besar. Nah, sebelum itu kita akan mendelimiter lagi. Oke, setelah itu kita akan membuat trigger, create trigger, namanya itu after insert transaksi besar. After insert transaksi besar itu namanya. Lalu di sini kita after insert on transaksi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi trigger aktif setelah insert ke tabel transaksi. After insert on transaksi. Selanjutnya for each row. Nah, ini maksudnya apa? Jadi trigger berjalan untuk setiap baris transaksi baru. For each row. Selanjutnya perintah begin. Lalu di sini ada perkondisian if new the total itu lebih dari 100.000, dan dia itu akan memasukkan insert into log transaksi besar
yang dimana ada ID transaksi, total, tanggal, dan catatan. Nah ini dia akan dimasukkan ke log transaksi besar. Jika nilai total itu total transaksi lebih dari 100.000, dia akan masuk ke log transaksi besar. Lalu value-nya, values new ID transaksi, koma new total, koma new buffer parameter, koma lalu sini ada tanda atau catatan transaksi bernilai besar. Lalu ini adalah untuk catat transaksi tersebut ke dalam tabel log dengan timestamp yaitu tanggal dan keterangan. Lalu kita kiri and if, lalu n kita akhir. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan sintaks. Oke. Jadi di sini letak kesalahannya itu adalah pada penulisan new ini harusnya menjadi no, now. Oke. Kita create di sini kita lupa mendelimiter terlebih dahulu. Coba kita aduh, astaga. Alamak, kesel banget gue.
Oke, jadi letak kesalahannya itu adalah pada penulisan now dan juga pada tadi and if itu harusnya titik koma atau titik dua. Oke, di sini selanjutnya saya akan mempraktikkan insert transaksi biasa dan juga insert transaksi yang benar. Sekarang kita keluar dulu dari delimiter. Oke, kita akan masukkan data transaksi. Transaksi kurung ID. Valuesnya itu kita ID transaksinya misalnya 2001, lalu ID customer 1 dan tanggalnya itu now, dan transaksinya itu adalah 50.000. Oke, sudah masukkan. Lalu kita masukkan transaksi yang besar. Valuesnya misalnya di sini ID-nya 202, lalu di transaksinya 2, tanggalnya now. Misalnya di sini total transaksinya 150.000. Oke, query oke. Nah, selanjutnya adalah saya ingin menampilkan isi pada tabel transaksi atau log transaksi besar. Kalau kita bandingkan saja ya. Jadi yang pertama kita akan select from transaksi. Nah, ini adalah log dari transaksi. Sedangkan jika pada select from log transaksi besar, maka yang hanya ditampilkan itu adalah transaksi yang lebih dari 150.000 yang sesuai dengan trigger yang telah kita buat. Oke, transaksi yang pertama tadi 50.000 itu hanya tercatat pada tabel transaksi, sedangkan pada log transaksi besar hanya pada transaksi yang kedua, yaitu bernilai 150.000. Untuk selanjutnya adalah saya akan membuat trigger after update, yaitu trigger sebelum data diubah. Nah, trigger after update yang kita buat itu adalah after update transaksi, yang dimana mencatat log update transaksi secara otomatis. Nah, pertama kita mendelimiter terlebih dahulu. Oke, sudah. Selanjutnya ada create trigger. Namanya after update transaksi. Oke, sini after update on, namanya itu transaksi, lalu for each row. Ini maksudnya apa? Jadi after update on ini trigger akan dijalankan setelah update terjadi pada tabel transaksi. Lalu for each row ini trigger berlaku untuk setiap baris yang telah diupdate. Lalu kita tekan begin. Lalu di sini ada insert into. Nah, setiap update itu akan masuk ke log update transaksi. Log update transaksi. Yang dimana isinya itu ada ID transaksi, tanggal update, dan keterangan. Value-nya itu, values-nya itu ada .id
transaksi, now, transaksi telah diperbarui. Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi, menggunakan ID transaksi yang lama untuk mencatat waktu serta keterangannya. Keterangannya itu adalah transaksi telah diperbarui. Lalu kita end, dan oke. Kita sudah berhasil membuat trigger after update transaksi. Cara mengujinya adalah, coba kita cek terlebih dahulu tabel transaksi. Oke, kita perlu Oke. Jadi ini adalah isi tabel transaksi. Kita akan menguji after update. Nah, caranya itu adalah update kita delimiter. Oke. Kita update si transaksi, lalu kita set, misalnya totalnya itu adalah 20.000, lalu where ID transaksinya itu adalah 101. Jadi kita akan memperbarui. Sepertinya ada kesalahan. Oke, coba kita delimiter. Oke, berarti ada di dalam demo. Oh iya, set total harusnya sama dengan ya. Oke, di situ salahnya. Oke, jadi tetap kesalahannya itu adalah tadi kurang menambahkan sama dengan. Oke, sekarang kita akan mengecek isi tabel log update transaksi dengan cara select log update transaksi. Nah, jadi di sini akan menampilkan updatean dari transaksi. Nah, tadi kan kita sudah mengupdate transaksi untuk ID yang pertama 1001. Nah, jadi pada tabel update transaksi ini akan ditampilkan bahwa ada transaksi yang diperbarui, yaitu 1001. Oke, maka trigger ini berhasil dibuat. Untuk selanjutnya itu ada trigger before delete.
Jadi trigger before delete ini apa sih? Jadi trigger before delete ini adalah trigger sebelum data dihapus. Nah, di sini saya akan membuat triggernya itu uh, yang dimana namanya itu before delete customer, yang dimana mencegah penghapusan customer yang masih memiliki transaksi. Namun sebelum itu, coba saya cek dulu tabel customer. Nah, di sini ada beberapa customer. Oke, selanjutnya saya akan mendelimiter terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan create trigger yang namanya before delete customer, lalu before delete. Nah, artinya adalah trigger akan dieksekusi sebelum baris data dihapus dari tabel customer. Before delete on customer. Lalu for each row begin. Lalu di sini kita akan mendeclare transaksi underscore count dengan tipe data int. Lalu di sini saya akan select count into transaksi count. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi di sini saya akan menghitung jumlah transaksi milik customer yang akan dihapus dari tabel transaksi. Yang dimana where sama dengan itu menggunakan di sini where ID customer ini adalah dimana menggunakan nilai lama dari baris yang akan dihapus. Lalu di sini ada perkondisian if transaksi count lebih dari 0, dan signal SQL state ada error 5000. Kita set message teksnya. Customer tidak bisa dihapus karena masih memiliki transaksi. Jadi set message text-nya customer tidak bisa dihapus. And if Oke, query oke. Jadi kita sini sudah selesai membuat trigger before delete customer, yang dimana untuk mencegah penghapusan customer yang masih memiliki transaksi. Bagaimana sih caranya? Sekarang kita tadi kan sudah melihat isi pada tabel customer. Sekarang kita akan mencoba menghapusnya. Misalnya delete. Oke, kita delimiter. Oke, delete from customer where ID customer, misalnya di sini ID customernya sama dengan 1. Kita mencoba delete. Nah, di sini akan ada muncul error yang dimana customer tidak bisa dihapus karena masih memiliki transaksi. Nah, itu untuk triggernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membuat store procedure dengan kursor. Nah, jadi di sini yang akan saya buat itu adalah store procedure yang namanya cek stok rendah, yang dimana menggunakan kursor untuk secara iteratif memeriksa setiap obat yang stoknya rendah atau kurang dari 5. Nah, konsepnya itu adalah di store procedure ini
Kursor itu digunakan untuk mengambil data satu persatu dari tabel obat yang memiliki stok kurang dari 5. Nah, kursor ini bekerja dengan baris demi baris. Nah, ketika prosedur atau step prosedur dijalankan, kursor ini akan memindai setiap baris data yang dipenuhi dengan kriteria di mana stoknya itu kurang dari 5, lalu menyimpan informasi tersebut dan dimasukkan ke dalam tabel bernama peringatan stok. Coba kita show tables. Oke, sudah ada tabel peringatan stok. Nah, di sini langkah pertama jangan lupa mendelimiter terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membuat prosedur create prosedur dengan nama c stok rendah. Lalu kita mulai dengan begin. Lalu di sini mendeclare selesai dengan tipe int, lalu di default 0. Ini artinya adalah kita mendeklarasikan variabel untuk menandai akhir dari pembacaan kursor selesai. Selanjutnya kita akan mendeclare v obat dengan tipe data varchar besarnya 100. Kita declare v stop. Di sini kita mendeklarasikan variabel untuk menampung nama obat dari kursor, v nama obat. Lalu di sini ada variabel untuk menampung jumlah stok dari kursor. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan kursor obat. Di sini kita mendeklarasikan kursor obat, kursor for untuk mengselect nama obat dan stok dari obat, yang dimana stoknya itu kurang dari 5. Jadi ini maksudnya apa sih? Jadi kursor ini akan memilih semua obat atau obat yang stoknya dari tabel obat yang stoknya itu kurang dari 5. Di sini kita declare handler for not. Jadi ini adalah mendeklarasikan handler untuk mendeteksi akhir dari data kursor atau not found. Di sini kita akan open kursor obat, dan dimana ini tujuannya adalah untuk membuka kursor untuk mulai digunakan. Lalu di sini akan ada looping yang dinamakan kursor underscore loop titik 2 loop kursor, lalu udah fetch kursor obat into v stop. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi dari kursor loop ini adalah memulai perulangan untuk membaca semua data dalam kursor. Nah, lalu fetch kursor obat into v nama obat dan v stock ini adalah di mana kursor mengambil satu baris data dari kursor ke variabel. Selanjutnya di sini akan ada perkondisian if selesai sama dengan 1, dan kita leave kursor loop, lalu and if. Nah, sekarang kita akan masukkan data obat dengan stok rendah ke tabel peringatan stok. Caranya itu insert into nama tabelnya peringatan stok, lalu sini ada nama obat,
stok tanggal peringatan. Lalu kita set value-nya. Values-nya itu adalah yang baru v, nama obat, lalu v stok, lalu now untuk tanggalnya 1. Jadi ini ada 2 ya. Lalu kita akhiri ulangannya. Lalu di sini kita menutup kursornya, kursor bernama kursor obat. Lalu N dan oke, di sini ada kesalahan. Jadi di sini letak kesalahannya itu adalah pada penulisan ini declare vstock int ini. Harusnya itu underscore, malah dia garis. Oke, saya akan perbaiki delimiter terlebih dahulu. Lalu
Oke, query oke. Nah, oke, jadi letak kesalahannya itu pada penulisan declare vstock ini ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah ada step prosedur yang namanya cek stok rendah. Lalu untuk menjalankan uh, store prosedur ini, caranya itu adalah dengan perintah store kita delimiter terlebih dahulu. Kita panggil cek stok rendah. Oke, di sini ada kesalahan aku mengetikkan cek stok. Oke. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melihat dari tabel peringatan stok dengan cara perintah select from peringatan stok. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan stok obat yang yaitu stoknya kurang, dimana kurang dari 5. Nah, ini merupakan praktek dari pertama function, lalu ada ini adalah triggers, lalu store procedure, lalu kemudian kursor, lalu selanjutnya saya akan menunjukkan trigger apa saja sih yang ada pada database ini dengan cara perintah show trigger. Oke, coba perintah lain, show triggers from database-nya namanya adalah Apotek Jaya. Oke, ini ada beberapa trigger, seharusnya ada 4. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktek triggers, penggunaan triggers. Ada before update, insert. Yang pertama itu ada before insert, insert, before update, before delete, dan after delete. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.